Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Trimulyani. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai visi dan misi perusahaan. Nah, akan ada 3 topik yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama yaitu tentang karakteristik misi, yang kedua yaitu komponen-komponen misi, dan yang ketiga ada contoh dari visi dan misi. Langsung saja kita ke topik yang pertama, yaitu mengenai karakteristik misi. Sebelumnya, apa sih misi itu? Jadi, misi merupakan pernyataan yang mendefinisikan cara untuk mencapai visi. Misi tersusun dari hal-hal pokok yang ingin dilakukan dan ingin dicapai oleh sebuah perusahaan atau lembaga untuk menunjang keterwujudan visi yang telah ditetapkan sebelumnya. Misi harus mencerminkan keunikan atau keunggulan dari sebuah institusi. Nah, karakteristik dari sebuah misi itu meliputi yang pertama yaitu ada deklarasi sikap. Misi merupakan deklarasi sikap dan pandangan yang luas ruang lingkupnya. Yang kedua yaitu ada orientasi pelanggan. Pernyataan misi yang baik menjelaskan dasar pelanggan, produk, pasar, filosofi, dan juga teknologi. Yang ketiga yaitu ada deklarasi kebijakan sosial, merupakan penempatan tertinggi filosofi dan pemikiran pendiri organisasi dan manajerial. Selanjutnya mengenai deklarasi sikap sendiri itu meliputi yang pertama yaitu ada pernyataan misi yang baik memungkinkan untuk perumusan dan pemikiran alternatif tujuan dan strategi yang layak tanpa mengurangi kreativitas manajemen. Misi yang terlalu spesifik nantinya akan membatasi potensi pertumbuhan organisasi. Sebaliknya, jika misi terlampaui umum menjadikan alternatif strategi menjadi disfungsional. Yang kedua yaitu pernyataan misi harus cukup luas untuk menyatukan perbedaan secara efektif dan memiliki daya tarik bagi para stakeholder yang beragam. Stakeholder mempengaruhi dan dipengaruhi oleh strategi organisasi, tetapi tuntunan dan pemikiran yang berbeda-beda bahkan seringkali menjadi hal yang bertentangan. Yang ketiga yaitu ada misi yang efektif harus menciptakan rasa dan emosi yang positif tentang organisasi. Nah, itu nantinya akan memberikan inspirasi dan memotivasi untuk melakukan tindakan. Selanjutnya yaitu menghasilkan kesan bahwa organisasi sukses memiliki arah dan layak untuk menerima segenap waktu, dukungan, dan investasi dari semua stakeholder. Selanjutnya yaitu misi juga harus dinamis dalam orientasi. Kemudian mengenai orientasi pelanggan. Nah, misi yang baik seharusnya meliputi 2 hal. Yang pertama yaitu merefleksikan antisipasi pelanggan dengan senantiasa mengidentifikasi keinginan dan juga kebutuhan pelanggan, kemudian menyediakan produk untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi kegunaan produk bagi pelanggan. Jadi, misi tidak terfokus pada produknya saja, tetapi terfokus pada fungsi ataupun kegunaan dan juga kebutuhan pelanggan. Karakteristik misi yang terakhir yaitu deklarasi kebijakan sosial. Isu-isu sosial menuntut strategis tidak hanya berkewajiban terhadap stakeholder, tetapi juga tak kalah pentingnya bagi customer, environment, kelompok minoritas, publik, dan juga kelompok lainnya. Kebijakan sosial secara langsung mempengaruhi pelanggan, produk, pasar, teknologi, profitabilitas, konsep diri, dan juga public image. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen misi. Terdapat 9 komponen yang harus terangkum dalam suatu misi perusahaan, karena misi perusahaan merupakan bagian dari strategic management yang akan dipublikasikan kepada masyarakat. Maka, misi perusahaan sebaiknya mencakup ke-9 komponen tersebut. Nah, 9 komponen misi yang pertama yaitu ada pelanggan atau konsumen. Secara eksplisit, misi harus menyebutkan siapa yang menjadi pelanggan bagi produk perusahaan. Yang kedua yaitu ada produk atau jasa. Secara spesifik, perusahaan harus menyebutkan produk atau jasa apa saja yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu ada pasar. Pernyataan ini menjelaskan di pasar di mana produk perusahaan akan bersaing dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan lain atau pesaing. Yang keempat yaitu ada teknologi yang digunakan. Pernyataan misi menyebutkan arah pengembangan teknologi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan konsumen.
Yang kelima yaitu ada komitmen terhadap keberlangsungan, pertumbuhan, dan profitabilitas perusahaan. Maksudnya, pada pernyataan misi menunjukkan secara jelas komitmen perusahaan terhadap keberlangsungan hidup perusahaan, pertumbuhan, dan kemampuan untuk menghasilkan laba atau profitabilitas. Yang keenam yaitu ada filosofi. Misi akan menjelaskan kepercayaan, nilai, aspirasi, dan juga prioritas etis dari perusahaan. Yang ketujuh yaitu ada konsep perusahaan. Maksudnya, misi harus menjelaskan apa yang menjadi kompetisi unggulan dari perusahaan dibandingkan dengan pesaingnya. Yang kedelapan yaitu komitmen terhadap pelanggan. Maksudnya, misi akan menunjukkan apakah perusahaan memiliki respon terhadap masalah-masalah sosial, kemasyarakatan, maupun terhadap masalah lingkungan. Dan yang terakhir yaitu ada komitmen terhadap karyawan. Maksudnya, dalam hal ini, pernyataan misi akan menunjukkan apakah karyawan merupakan aset yang berharga bagi perusahaan. Selanjutnya yaitu ada contoh visi dan misi perusahaan. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh mengenai visi dan misi perusahaan. Yang pertama yaitu pada bidang perbankan. Di sini saya mengambil contoh visi dan misi perusahaan Bank Mandiri. Visi Bank Mandiri adalah menjadi partner finansial pilihan utama Anda. Dan misi dari Bank Mandiri adalah menyediakan solusi perbankan digital yang handal dan simple yang menjadi bagian hidup nasabah. Contoh yang kedua yaitu ada bidang pendidikan. Di sini saya mengambil contoh visi dan misi Politeknik Negeri Malang. Visi dari Politeknik Negeri Malang adalah menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi yang unggul dalam persaingan global. Sedangkan misinya itu yang pertama yaitu menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan vokasi yang berkualitas, inovatif, dan berdaya saing sesuai kebutuhan industri, lembaga pemerintah, dan masyarakat. Yang kedua yaitu menyelenggarakan penelitian, terapan, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga yaitu menyelenggarakan sistem pengelolaan pendidikan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dan yang terakhir yaitu menciptakan suasana akademik yang kondusif untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan pembelajaran yang mendorong pola pembelajaran seumur hidup dan tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Contoh yang terakhir yaitu bidang e-commerce. Di sini saya mengambil contoh visi dan misi dari Shopee. Visi dari Shopee yaitu menjadi mobile marketplace nomor 1 di Indonesia, dan misi dari Shopee adalah mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia. Nah, kesimpulannya, pernyataan visi dan misi sangat penting dan dapat dijelaskan dengan baik sebagai kompas dan tujuan organisasi masing-masing. Oleh karena itu, setiap organisasi atau perusahaan harus mengembangkan pernyataan visi dan misi yang jelas, karena jika tidak menggunakannya sama seperti melakukan perjalanan tanpa mengetahui arah dan tujuan. Sekian presentasi dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Anggun Trimulyani, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.